Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Naba Putri Utami. Saya adalah guru di SDIP Darul Jannah. Nah, hari ini kita masih masuk ke dalam seri pendidikan kesadaran. Untuk episode kali ini kita masuk ke episode 5. Nah, pembicaranya tidak lain tidak bukan adalah Bunda Vera. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai berbicara tentang topik di episode 5 ini, saya mau mengingatkan dulu nih, karena kita seri, jadi ada baiknya nih nonton dulu dari seri episode 1, 2, 3, dan 4-nya dulu biar nyambung ya Bunda ya. Karena ini dari satu episode ke episode lain itu seperti ada benang merahnya. Yes. Oke Bunda, kalau begitu kita akan mulai membahas topik di episode 5 ini. Berarti kan nyambung di episode sebelumnya Bunda. Ya, yang keempat ya. Ya, yang keempat, yang kemarin itu Ya, berarti betul. dengan Pak Mamat Ya. membahas tentang bacaan, Iya betul. teknik-teknik tentang bacaan. Iya. Nah, Bunda, kemarin kan udah gimana sih caranya gitu. Sekarang itu saya lebih mau ke membicarakan tentang studi kasusnya Bunda. Oh iya. Buat latihan ya. Iya Bunda, Iya. buat latihan karena kan kalau nggak dilatih kayaknya sulit juga ya. Lupa. Cuma teori doang, betul Bunda. Iya. Oke, nah berarti saya mulai dari kasus saya dulu mungkin Bunda. Oh ya, Iya. intinya membaca kasus ya. Oke. Ini Bunda, jadi kasus yang saya ingin sampaikan itu kayak saya nih di kelas Bunda. Kan saya guru nih, guru Ya, SD. ya. Kebetulan sekarang saya memegang kelas 6. Ya. Anak-anak kan lagi puber Bunda. Oh, Nah, iya. itu mereka biasanya karena mereka punya mereka sudah mulai muncul nafsu, keinginan. Nah, jadi kayak mulai rebel nih Bunda, udah mulai membangkang. Nah, kadang-kadang mereka kalau misalnya banyak interupsi dan lain sebagainya, sayanya pusing sendiri. Nah, kalau itu termasuk bacaan gak Bunda? Ya kan apa yang kita lihat itu semua bacaan. Ya kan? Jadi kalau misalkan Bu Naba mau membicarakan kasus yang ada di kelas ya, bagaimana cara kita mengerti kondisi itu kan bagian dari bacaan. Kita membacakan supaya kita mengerti situasinya. Lalu setelah itu apa tindak lanjutnya gitu kan. Jadi kalau kata saya, kalau sebenarnya masing-masing mungkin punya teknik ya. Masing-masing dalam memahami suatu kondisi atau membaca sebuah kondisi. Tapi kalau saya sampaikan di episode sebelumnya itu, dalam hal apapun memang yang harusnya kita jaga itu adalah tadi tarikan nafas kita tuh gitu. Jadi kalau misalkan contoh nih, misalnya di kelas Bu Naba itu ya anak-anak lah tadilah energinya lagi berlimpah-limpah kan, ngacrot sana gomjrak sini gitu kan ya, nggak, kalau kata orang Sunda mah teu daek cicing ya gitu ya. Iya. Nah pada itu kita sebagai guru akan sangat mudah sekali kan kepancing. Apa itu marah, pokoknya gampang sekali terprovokasi oleh perilaku anak-anak di kelas gitu ya. Nah pada waktu itu kalau kita menggunakan TSBHD itu ya, kita tarik napas dulu kan, pada intinya kan kita meredakan diri kita dulu, mengendalikan diri kita dulu gitu kan. Oh, kayak cooling down. Yes, karena dengan tarik napas itu kita otomatis itu kayak nggak akan mudah terprovokasi dan nggak akan mudah terpancing lah intinya. Habis itu kita ya tarik napas, ketika kita sudah clear, kita sudah tenang nih diri kita, baru kita diem dulu saja gitu. Kita, ini anak kenapa ribut ya gitu, kelas ini kenapa kok rame ya gitu. Nanti dilihat dulu gitu, dilihat, dibaca, oh masalahnya misal nih, oh masalahnya barusan itu anak-anak lagi mendiskusikan apa tapi terus berbantah-bantahan gitu. Nanti dari situ kita bisa ngelihat poinnya di mana gitu Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya jangan berisik, coba diem ya, nggak kena Bu. Iya juga sih Bu. Ya nggak kena. Iya Ya, emang. coba yang tertib ya, nggak kena Bu. Yang ada Ibu tambah senewen karena mereka nggak bakalan nurut.
Oh. gitu. Tetapi pada saat kita tadi ya, ketika ngelihat kondisi seperti itu, kita tarik diri dulu, kita tarik nafas dulu, kemudian kita mengembalikan calm ya kita ya, di dada kita tuh kayak tenang dulu gitu, akal kita diam dulu gitu kan. Pada saat kita membaca itu situasinya, itu somehow kita akan kayak ada apa ya Bu, tak nyambung gitu. Lalu kemudian tiba-tiba kita bisa mengkondisikan itu dengan melihat, oh ini nih masalahnya gitu. Karena saya udah lama nggak ngajar SD ya, saya jadi nggak tahu ya. Jadi situ, nah kemudian oke, mari kita bicara apa yang bikin kamu jadi begini. Gitu. Nah di situ tuh bacaan itu udah mulai terbuka, gitu kan. Kita mulai memahami, oh yang jadi persoalan tuh ini, itu. Maksud dari membaca yang saya jelaskan di episode sebelumnya adalah bagaimana kita meneliti sesuatu di hadapan kita dengan kacamata yang bersih, jernih, akal kita juga terang, perasaan kita juga terang. Sehingga ketika melihat bacaan itu ya, masalah kegembiraan itu semua bacaan. Oke. Termasuk kita kebelet mau aja itu bacaan Bu. Berarti mau gitu. Maaf nih ya. Juga ya. Iya Bu, itu semua itu bacaan. Semua bacaan Bu, haus bacaan, gitu kan. Nah oleh karena itu ketika itu sudah selesai bacaan, biasanya kita barulah mencari solusi, kan gitu. Nah di situ baru akan ketahuan bagaimana teknik menyelesaikannya kalau dibaca dulu. Literasi kan kalau di dunia pendidikan, ayo mari kita literasi ya. Sekarang literasinya yang ada di pikiran kita yang diarahkan sama apa? Sama Menteri Pendidikan doang gitu. Padahal Allah yang menyediakan semua bacaan kan ya. Nah gitu. Nah sekarang kita melihat bacaannya itu. Ini bacaannya apa ya? Ini bacaannya apa ya? Kenapa sih kita harus bisa membaca? Karena kalau nggak membaca ya nggak akan selesai. Ya nggak? Persoalan tuh nggak akan tuntas. Karena kalau nggak membaca, kita nggak mengerti, gitu loh, nggak paham. Artinya mau kemana nih, apa nih, gitu. Maka kemampuan bisa membaca itu sebetulnya nggak perlu huruf, nggak perlu tulisan, nggak perlu suara. Karena seperti yang saya nggak tahu nih, Pak Mamat suka ketawa kalau saya ngomong gini. Saya nggak tahu ayatnya. Ya kan? Iya. Karena ayatnya Allah tuh bukan yang ketulis aja Bu. Bacaan dari Allah tuh bukan yang dituliskan dalam kitab suci saja, tetapi juga alam raya ini juga semua bacaan kan. Kalau dipikir iya juga ya. Ya iyalah, masa iya enggak? Sekarang gini, ibu punya jerawat, itu bacaan. Kotor mukanya. Kotor, ya apalagi Enggak cuci muka. nggak jelas, begitulah. Akhirnya saya harus mencari skincare yang cocok. Itu kan yang tadi kalau udah mengerti, oh jenis kulitnya ini. Nah, itu semua bacaan kan. Bunda maaf saya potong. Jadi sebenarnya jadi gini, selama ini kan saya juga nggak baca ya Bun ya. Maksudnya selama ini kan belum baca. Ya. Baru dengar dari yang kemarin Pak Mamat. Tapi kan baru poin-poinnya aja tapi belum praktek. Ini kan makanya saya mau tanya sekarang nih Bun. Ya. Tadi saya dengar dari apa yang Bunda ceritakan, intinya itu adalah sebenarnya apapun yang ada di dunia ini itu sebenarnya bacaan, termasuk lapar, haus, itu semua bacaan. Cuma kadang-kadang kita itu tidak merasa bahwa itu adalah sebuah bacaan. Iya. Karena kita Biasa aja. di kepala kita tuh yang namanya baca ada tulisannya. Iya, dan itu kayak ya itu memang sudah kejadian sehari-hari. Iya. Kayak misalnya termasuk ini nggak Bun? Misalnya nih yang saya rasakan, saya melakukan sesuatu, terus habis itu hati saya gelisah kayak iya nggak ya, iya nggak ya, iya nggak ya. Nah terus habis itu yaitu nanti saya akan menentukan saya akan melakukan atau tidak berdasarkan kegelisahan hati itu kayak gitu. Itu juga termasuk bacaan juga Bun. Iya. Itu proses membaca tuh begitu. Jadi kalau misalkan kita membaca tuh bukan cuma ngeliatin gitu kan, tapi itu melibatkan akal dan perasaan. Ya. Tetapi kalau membaca yang paling penting adalah harus melibatkan kesadaran.
Kalau kita membaca tanpa adanya kesadaran, perasaan dan akal kita juga bakal diganggu, diprovokasi sama negatif. Ya, energi negatif pasti, Bu. Ketika kita melihat contoh nih ya, melihat nih ya, teman kita nih yang belum nikah tiba-tiba jalan gandengan. Apa yang ada di persepsi Ibu? Bacaan Ibu apa? Apaan sih itu? Apaan sih tuh? Kayaknya pacaran deh dia. Iya. Nah, itu kan emang ada tulisannya di orang itu berdua, saya lagi pacaran. Kan enggak? Itu Iya enggak sih? Tapi Ibu membacanya orang yang sedang berjalan berdua dengan bergandengan tangan itu berarti pacaran. Atau suami istri lah. Kok dia nikah nggak ngasih tahu sih gitu. Itu udah bacaan loh. Nah, sekarang kita mau melihat ini bacaan dari sisi positif apa negatifnya gitu. Maksudnya, ya kan? Artinya ketika kita membaca dari sisi positif, ya mungkin udah nikah, gitu kan? Ketika kita mau dari negatif, banyak udah kode negatif, mah apa aja itu bisa jadi bacaan. Jalannya aja jadi bacaan, apa aja jadi bacaan. Jadi, kenapa saya katakan bahwa ini harus dilatih kita membaca, karena kalau kita salah baca, gimana? Diri kita lah yang tersiksa. Iya, Kak. Ya kan? Nggak dapet juga solusinya. Gitu. Iya kalau bacaannya itu tepat. Kalau bacaannya sampai tidak tepat. Yang paling pertama dirugikan dari salah baca itu ya kita sendiri loh. Apa aja sok sebutin. Apa yang bukan dibaca. Apa yang nggak dibaca. Sok mendung baca. Hujan. Gitu kan. Ya kan? Iya. Anak demam. Bacaan. Oh ya Allah. Bunda, berarti semua. Lah, Kemana aja saya? Iya nggak sih, coba Bun? kemana? Nggak Cibinong? tahu, nggak tahu, Bunda. Iya juga ya, Bun. Lah, Bener, sekarang bener. begini, Bu. Contoh lagi ya. Contoh nih. Kan yang kemarin juga di episode keberapa itu saya bilang sama, kalau nggak salah sama Pak Mamat deh. Allah itu kan pertama kali bilang sama Rasulullah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, baca. Oh iya. Lah, Qurannya belum ada. Oh iya. Lalu yang dibaca apa? Iya. Ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi misalkan kita gelisah, punya banyak masalah, punya kecurigaan, punya apa, itu bacaan, Bu. Ibu lagi ngebaca apa kok gelisah? Ibu gimana bacanya kok marah? Dari sudut pandang mana ibu membacanya? Ibu marah. Dari sudut pandang mana bacanya ibu senang? Gitu. Maka kalau ketika kita melihat sesuatu persoalan atau sesuatu apalah ya yang saya sudah sebutkan kemarin di episode yang keempat itu, kita akan mengerti. Jadi nggak perlu ada yang kita kayak gegabah gitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya nih sahabat kunang-kunang melihat suatu kejadian, contoh kayak kemarin tuh, kalau misalkan sahabat kunang-kunang mendengar di mana sih di berita ya, kalau nggak salah itu tentang kereta api yang mati lampu terus macet semua gitu. Itu kira-kira kalau menurut Naba, orang-orang bacanya gimana? Marah yang keluarkan. Gimana sih nih pemerintah nih? Apalah. Oh, iya. Tapi mereka ya, sahabat kunang-kunang kalau dia mempraktekkan TSBHD-nya, dalam hal ini membacanya, dia pasti tidak akan menggerutu. Gak akan tuh keluar kata-kata yang gitu ya, gak akan. Pasti dia akan mencoba membaca, ini kenapa ya? Coba tunggu dulu ya, gitu. Artinya dia tenang, tetap dalam kondisi yang tenang karena sudah melakukan tarik napas dan sadar tadi. Cobain deh sahabat kunang-kunang kalau misalkan itu. Jadi ketika itu kemudian dia mengerti, itu hatinya kan menjadi tenang. Nah setelah itu kemudian dia akan bunyi tuh di dalam dirinya. Oke, kalau begitu kita misalnya nih chat ke manajer. Ini ada kasus begini di jalan, saya akan terlambat. So nggak akan ada masalah lah. Walaupun itu adalah masalah, ya kan? Kereta ada masalah kan masalah. Itu masalah. Ya, tetapi menjadi masalah atau tidak menjadi masalah buat kita, tergantung kita membacanya dan mencari cara jalan untuk menyelesaikan bacaan. Ya Allah Bunda, Ya. saya kayaknya nggak jadi host deh. Saya sendiri kayak saya sedang mendengarkan, iya juga ya. Iya. Banyak yang kayak wow, oke Bun. Iya. Oke,
Berarti balik lagi nih Bun. Jadi kalau misalnya tadi apa yang Bunda ceritakan, kalau kita masuk ke studi kasus yang pertama tadi, masalah anak-anak, berarti kalau misalnya ngelihat anak-anak sedang wow super sangat wow sekali gitu, berarti yang saya lakukan adalah jangan reaksi dulu. Yang saya lakukan adalah take dulu, tarik nafas, Ya, tenangkan diri saya dulu. ya, Berarti berarti kita tidak boleh bereaksi terhadap sesuatu kalau kitanya sedang emosi. nggak bisa. Ya. Harus tenang dulu. Itu mah bukan cuma ke anak-anak kan, ke Ya. pekerjaan, ke anak-anak di rumah, ke semuanya hal memang nggak boleh kita mengedepankan amarah dulu atau kesel dulu atau rumpun yang kedua kan itu. Jadi jadi ketika ngelihat itu kita udah mulai kepancing nih misalkan, langsung kita terapkan tarik nafasnya supaya kesadaran kita pulih kembali. Nah, ketika sudah pulih baru dibaca. Gitu. Kuncinya berarti tarik nafas dulu. Nah, setelah itu nanti saya entah bagaimana dari ketenangan itu. Jadi tenangnya tuh berarti tidak boleh dibuat-buat ya Bun. Enggak. Kita harus benar-benar ngerasa tenang. Iya. Nggak aku tenang gitu. Enggak bisa. Memang tenang, kita merasakan kita tenang. Oke. Nah, selanjutnya berarti setelah itu entah bagaimana kita akan melihat poin-poin yang sebenarnya anak-anak ingin sampaikan. Ya. Jadi kan kadang-kadang anak-anak ribut itu kan ya sebenarnya kadang-kadang mereka yang cari perhatian kah? Ya, banyak atau lah ya, apalah banyak gitu. lah ya. Oke, berarti saya harus tenang dulu. Setelah itu nanti saya akan mendapatkan kliknya, poinnya. Setelah itu saya baru bisa memutuskan nih saya harus apa. Itu semuanya dalam kehidupan kita itu kalau kita melihat bacaan itu sebagai sebuah masalah ya. Itu memang begitu. Artinya kemampuan membaca itu tadi kan bukan hanya kayak misalkan nih Bu Naba, ruangan ini aja misalkan. Ini semua kan bacaan. Ya kan? Nah, jadi ketika kita bisa membaca segala situasi, segala hal yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang hatinya tenang. Kalau hatinya tidak tenang, tidak akan bisa membaca. Dan itu buat apa saja. Bahkan untuk diri sendiri dan seterusnya. Studi kasus yang lain misalnya, kalau tadi kan Bu Naba anak-anak murid. Ya sekarang kita internet deh. Iya lagi Bun. Iya deh internet iya, deh. Bun. Boleh nggak Bun saya curhat? Aduh ya Allah berita. Iya kan? Iya Bun. Jadi berita itu setiap buka Instagram atau buka sosial media itu rasanya apa sih gitu. Iya. Nah terus habis itu membuat sayanya sendiri itu menjadi timbul kemarahan. Ya. Kemudian habis itu timbul kegelisahan. Ya. Terus nanti masuk ke sedih. Ya. Itu kan sebuah peristiwa. Tapi saya terpancing. Itu capek nanti ibu. Ya memang capek Bun. Ya, jadi ngapain? Iya juga. Jadi kalau misalkan kita baca berita ya, yang namanya internet itu kita memang perlu indra ketujuh kali ya. Maksudnya mana yang hoax, mana yang benar. Kan orang dengan leluasa bisa mengolah informasi apapun di situ kan. Nah, di situ berarti kita menerapkan bacanya nih gimana? Gampang, Bu. Pertama colek dulu diri kita nih, hati kita nih, dada kita nih. Apabila di situ kemudian kok gitu, itu udah sebuah tanda bahwa kita tidak cocok untuk berita itu kan. Itu sudah bacaan. Ya sudah, jangan diterusin bacanya. Selesai sebenarnya case-nya. Daripada kok gitu tapi dibacanya diterusin. Tapi Bun, baca internet ya maksudnya, bukan baca yang tadi ya. Iya, saya boleh nyela. Tapi kayak gini Bun. Tapi kalau misalnya kita nggak baca, nggak peduli dong sama bangsa kita. Kita sebagai rakyat kadang-kadang ya tadi gampang sekali dimain-mainin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Toh kadang kita juga sulit untuk tadi Bu, mana sebenarnya berita yang baik, bukan yang baik, yang benar atau yang tidak benar. Jadi kalau saya sangat menghindari, kalau politik saya sangat menghindari masalah berita politik. Tapi jangankan itu Bu, berita artis, berita apa itu kan
Kita yang menyaring. Dengan apa kita menyaring? Dengan cara membaca. Oh, ini baik buat saya, oh ini tidak baik buat saya. Karena setiap berita yang negatif itu juga bacaan. Dan ketika kita lihat itu sebagai bacaan yang memiliki dampak negatif buat kita, tapi masih diterusin, itu gimana? Oh, berarti saya dapat poinnya. Berarti kalau misalnya misalnya nih, ini kan kita semua ya sahabat kunang-kunang pasti scrollingnya suka dong. Terus habis itu sekarang sosial media kan sudah sangat dekat ya sama kita ya Bun ya. Berarti caranya kita sebenarnya untuk memproteksi dirinya kita kalau misalnya kita sedang scrolling dan kita merasa itu hal membuat kita lelah, capek, marah sendiri. Kalau kita misalnya bisa melakukan sesuatu itu baik. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain cuma marah, mending stop. Ditinggalkan. Satu lagi Bu ya, algoritmanya YouTube, algoritmanya Instagram kan sesuai dengan yang kita pencet. Kalau misalkan saya mencetnya kucing, semua akan keluar kucing. Iya. Kalau saya misalkan politik, semua akan keluar politik. Jadi kan tergantung telunjuk saya. Ya, makanya ketika kita sudah masuk ke situ, kita baca ini kemudian tidak cocok buat hati kita, tidak cocok untuk jiwa kita, bacaan itu jangan diteruskan. Ya, sosial Gitu. media itu. Ya, artinya wah ini berita nggak bagus nih. Kan kita membaca itu, wah ini berita nggak bagus, itu bacaan saya. Oh iya, benar. Iya nggak sih? Bacaan juga ya. Iya, artinya ketika saya melihat berita ini kok berita aneh amat sih gini, bener nggak sih? Habis itu belum selesai saya baca, saya langsung skip. Karena ketika saya selesai baca, yang ada nanti saya marah-marah sendiri misalnya. Itu buat saya, mohon maaf ya, namanya saya nggak bisa baca, bukan nggak bisa baca beritanya. Artinya diri saya tidak bisa memproteksi diri saya dari itu. Karena fungsinya bacaan itu, membaca itu salah satunya adalah untuk memberikan atau menyaring hal-hal yang positif ataupun negatif. Ya sekarang ya udah tahu salah dikerjain, namanya nggak bisa baca. Kan gitu. Oh iya benar. Kemudian kita juga akan mendapatkan sebuah solusi kalau kita membaca dengan tepat. Kan begitu. Berarti untuk menentukan ini bacaan kita tepat atau enggak, semuanya itu ukurannya adalah hati. Tetap tarik nafas sampai kesadarannya pulih itu. Karena begitu baca tidak enak aja, kembali lagi kan, pulih kan, tinggalkan. Oke. Gitu. Itu kalau ya di internet atau di sosial media gitu ya. Termasuk juga kayak misalkan kita sedang ngumpul sama teman-teman kita, mulai saja ada satu orang yang toksik. Itu biasanya energi kita kan ada alarm. Iya. Titut gitu ya. Oh ini pembicaranya kurang baik gitu. Itu kan juga suatu bacaan, kemampuan membaca. Ini orang kok mulai nggak enak ya gitu. Dari situ kemudian apa yang harus kita lakukan? Tarik nafasnya lagi. Minta perlindungan kepada diri kita agar kita dipulihkan lagi kesadaran kita. Nah, ketika kesadaran kita dipulihkan, pasti otomatis bukan seolah-olah, emang iya kita akan menghindari itu. Itu kayak sudah kebutuhan kita gitu. Jadi ngomongin apa sih? Udah jangan ngomongin yang itu, kita ngomongin yang lain aja, misal. Bisa begitu. Atau kalau udah nggak dikasih tahu ngomong seperti itu, aduh kayaknya harus pulang deh, anak-anak mau pulang cepat gitu. Kenapa? Karena dia punya badan tidak matching dengan energi yang tadi. Itu pun dia bisa tahu karena dia membaca. Kenapa bisa membaca? Karena tadi begitu ini ada hal yang tidak nyaman, badan dia sudah pasang alarm. Ketika sudah pasang alarm, maka kita akan begini kan. Nah, ketika pulih, tahu ini kondisinya, bacaannya, maka kita akan menghindari hal itu. Gitu. Kalau itu terjadi Bun, berarti TS ini ya, TSB berarti masuknya. Tarik nafas, sadar, Baca. kemudian baca. Iya. Dari tarik nafas itu kita mendapatkan ketenangan, dari ketenangan itu kita bisa mendapatkan sadar, dari Iya. sadar itu kita bisa membaca Iya, dengan baik, dengan jernih, dengan jernih. clear. Oh my Untuk God. memproteksi Diri kita. yang positif pada diri kita. Kalau itu terjadi berarti sebenarnya contoh nih pergaulan kita juga akan Iya, semua bukan terproteksi. cuma pergaulan. Apa
Yang kita baca. Karena kan ini kan yang kita bicarakan itu kan tentang bagaimana studi kasus dalam pergaulan. Kan sedangkan membaca itu kan bukan cuman hubungan antar manusia dengan manusia. Kan bisa juga manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, dengan alam semesta. Contoh yang gampang lah, mendung itu kan bacaan. Oh mau hujan, nggak ada kan tulisannya mau hujan gitu. Ya dah, gitu maksud saya tuh. Jadi semua yang bisa kita lihat secara mata lahir ataupun mata batin itu connect sebagai bacaan. Gitu Bu. Jadi sebenarnya ini kalau udah bacaan pasti panjang lebar ya Bu ya. Tapi paling tidak sekarang karena kita studi kasus, pasti studi kasusnya yang paling ribet dan rumit itu adalah manusia dan manusia. Kalau manusia sama alam mungkin sudah saya bahas sama Pak Mamat gitu ya. Tapi kalau misalkan sama manusia dengan manusia ini macam-macam urusannya. Nah di situ bagaimana kita tetap menjaga energi kita tetap positif. Tadi kita kendalikan diri kita melalui tadi pemulihan kesadaran. Kalau kesadaran kita tidak dipulihkan, kita bisa larut gitu dalam kondisi-kondisi tersebut ya. Tetapi ketika kesadaran kita pulihkan, itu Masya Allah Bu, kita bisa baca. Bunda, tadi kan kita sudah ya ini saya juga pengennya fokus ke manusia dengan manusia. Tadi kan kita sudah ke murid, kemudian kita sudah ke bagaimana memproteksi diri kita. Kita membaca tentang sosial media, bagaimana kita memproteksi diri kita juga. Nah ini kan saya ada pertanyaan lagi Bun, ini tentang keluarga. Kan saya seorang ibu ya Bun. Kadang-kadang kalau misalnya ke anak kita sendiri itu emosinya jauh lebih berlebihan. Emang. Kepada anak kita. Iya. Nah, jadi seorang ibu pada dasarnya itu suka tidak bisa membaca dengan clear karena emosinya. Ya karena nggak sadar. Emosi itu kan sebabnya karena fungsi kesadarannya, bukan fungsi kesadaran, artinya kesadaran di dalam dirinya itu tidak dipulihkan atau dipendem gitu. Makanya kalau ada anak yang bertingkahnya ABCD, daripada kita mengucapkan kata-kata negatif yang nanti diiyakan oleh sistem yang dibikin sama Tuhan, ya lebih baik kita tarik napas dulu, sadar dulu, kemudian kita baca ini persoalannya di mana, bagaimana caranya. Ya artinya kalau saya bilangnya mundur dulu, diam dulu, mungkin bisa sehari 2 hari, mungkin bisa 1 jam 2 jam, tapi yang penting itu adalah kita membaca dulu case ininya apa nih. Sambil narik napas terus, sambil dilatih terus napasnya supaya kita membacanya full kesadaran. Karena kalau kita membacanya tidak dengan full kesadaran, yang ada anak salah. Iya. Iya, pada siapa tahu kita yang salah. Karena kita tidak mau memulihkan kesadaran melalui tarik nafas, sehingga tertutup semua jalan-jalan kebaikan Bu. Kalau udah ibu tertutup kesadarannya, udah pasti itu Bu. Makanya ketika kita sudah dikasih tahu bahwa semuanya ini bacaan, maka dengan demikian satu-satunya cara adalah yang saya sampaikan di episode sebelumnya, usahakan keseharian kita didominasi oleh kesadaran, bukan oleh hawa nafsu ya, istilah kita kan ya. Nah kalau misalkan kita selalu di-leading ya, dibimbing oleh kesadaran, otomatis Bu kebaca. Ini maksudnya kemana, ini apa, ini bagaimana gitu. Dan kita tuh jatuhnya tuh kayak lebih rileks dalam memecahkan kalau ada masalah, atau lebih memahami dan menerima sesuatu karena kita mengerti kenapa itu terjadi. Karena kenapa? Udah baca. Gitu. Dan Bu, semua bacaan yang diberikan oleh Tuhan tujuannya cuma satu. Apa coba? Memuliakan manusia. Siapa manusia yang mulia? Yang bisa baca. Asal bacaannya benar. Bukan asal bacaannya benar, karena kalau dia bisa baca dengan memfungsikan kesadarannya, pasti bacaannya dia bisa tahu. Ini maksudnya apa, ini pelajarannya kemana, dari mana ini saya harus membantu anak ini atau orang ini atau siapa. Ketika dia sudah begitu, nanti nih di episode berikutnya saya akan kasih tahu lagi setelah baca apa. Ih seru banget. Ya kan? Setelah baca
kita mesti ngapain? Kan udah tahu nih case-nya ini, case-nya ini, case-nya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus bagaimana? Karena kan setelah baca masa udah diliatin doang. Kan kita harus bertindak. Nah, bertindaknya ini kayak apa? Bagaimana? Nah, tapi sebelum ke situ, latih dulu kemampuan bacanya. Bagaimana cara latihannya? Tadi tarik nafas lagi sampai kesadarannya pulih, baca. Bunda, Gitu. sebenarnya saya masih ada pertanyaan, Bun. Jadi kayak gini, Bun. Kan itu membaca seperti itu ya. Tapi kan untuk seorang pemula jadinya. Jadi kayak saya nih, Bun, yang belum latihan tarik nafas yang banyak, itu mungkin ada apa sih namanya? Ada bacaan saya yang mungkin salah. Karena mungkin masih ada emosi di situ, tapi saya rasa enggak, ini bacaannya deh kayak gitu. Saya udah coba. Itu belum baca namanya, Bu. Kalau yang namanya sudah membaca itu nggak ada. Itu kan nggak ada. Karena calm banget, tenang banget. Dan nggak akan itu yang namanya kalau dia dikatakan dia sudah membaca. Yang namanya membaca, mengolah nafas dengan baik, itu kita bener-bener 1 menit itu bisa cuma beberapa kali tarikan nafas loh, Bu. Dan itu bener-bener heart rate aja turun loh, Bu, itu. Dengan begitu. Kemudian di situ juga kita melihat sesuatu tuh lebih clear, lebih jernih. Dan itu yang namanya, kalau Ibu perhatikan, orang yang terburu-buru, orang yang marah dan seterusnya lah, pasti nafasnya agak cepat. Aduh, gimana sih gitu kan. Tetapi orang yang tenang, helaan nafasnya tuh pelan. Pelan tuh maksudnya ya nggak tersengal-sengal gitu. Tenang dia. Nah itu kalau sudah kayak gitu, nggak akan ada yang di Ibu Naba bilang tadi apa itu namanya, itu ini kan udah bacaan saya. Kalau masih ngotot begitu, Bu Naba namanya belum baca. Karena kalau yang membaca itu tidak diiringi dengan ngomel, justru dia akan melihat, Masya Allah ini kasusnya begini ya. Baik, saya tenang dulu, saya lihat dulu. Baik. Lalu dia tidak mau bergerak apapun dulu. Ibaratnya tuh kalau kata polisi mah ngumpulin data-data dulu, ngecek dulu, konfirmasi dulu, begini dulu kan gitu. Kalau yang tahap berikutnya nanti akan saya jelaskan di episode yang berikutnya. Tetapi dengan kita membaca dengan penuh tadi kesadaran, ya Allah. Terus ngelatihnya ya latih aja sambil ngapain kek. Oke, Bunda. Sekarang satu contoh. Lepas banget saya. Iya, Bun. Ayo, Bun. Sekarang satu contoh. Manusia itu sangat-sangat tidak bersyukur. Kenapa, Bun? Ditandai dengan malas baca. Contoh nih. Simple aja, Bu. Ada bacaan. Bakso pedas nyelekit. Oh iya. Ya misal. Itu udah bacaan kan, Enak ini lagi, Bun. bakso pedas, enak, asam manis gitu dan seterusnya gitu kan. Tapi kita tahu bahwa kalau kita makan itu, lambungmu bakalan sakit. Kalau misalkan kita terapkan tarik nafas tadi, kalau saya makan ini nanti saya sakit, nggak jadi deh. Berarti bacaannya dipakai tuh, membacanya dipakai tuh. Tetapi kita yang penting enak, sakit gimana ntar. Itu namanya nggak bisa baca, buta huruf. Bahkan sampai ke situ. Itu kan yang simple, ya kan? Itu yang simple. Enggak, Bun, itu mungkin simple tapi nggak semua orang sadar. Makanya itu saking simpelnya disepelekan. Iya. Makanya itu. Karena kalau misalnya kita Contoh lagi nih, Ayo, hujan. Bun. Hujan. Biasanya sistem dari kita mengatakan ayo berteduh. Nah, sistem dari kita mengatakan itu perlindungan Allah, karena Allah melindungi kita saja melalui perbuatan kita sendiri. Nggak tahu-tahu Allah datang bawa payung gitu misalkan. Nah, maka kita akan cari tempat berteduh. Nah, itu sistem perlindungan yang dibuat Allah yang ada pada perbuatan kita. Nah, sekarang sudah hujan, ketawa-ketawa. Padahal dia tahu kalau dia kena hujan dia bakal sakit. Itu juga nggak bisa baca. Dari yang segitu-segitunya aja manusia tuh lalai.
Padahal kalau semuanya kita baca, selamat Bu. Itu Ya, sih. subhanallah, ya Allah. Bunda keren banget episode kali ini Bun. Ya, Mungkin kalau misalnya keren terus saya sih ya. Bunda, saya sebagai host juga tercengang-cengang. Nggak tahu deh muka saya di kamera gimana. Kalau Ya. misalnya saya boleh menyimpulkan Bun, dari itu saya tadi bilang saya lemes karena wow, keren banget. Betul Bu. Subhanallah. Pertama kenapa saya lemes? Karena banyak hal yang kok aku nggak sadar ya. Iya, Kok Allah sebenarnya udah ngasih bacaan seperti itu tapi saya tidak melakukan. iya. Ibaratnya gini, bahasa saya tuh halo kemana Iya, aja. iya. Kan kayak sedih banget ya Bun ya. Betul. Oke, terus kalau saya boleh menyimpulkan semuanya, berarti inti dari bacaan itu adalah ketenangan. Betul. Ketenangan itu adalah bisa didapatkan dari tarik nafas. Jadi Iya. gimana pun juga kita harus melatih tarik nafasnya kita. Harus. Mau nggak mau. Tahu nggak Bu Naba, aku cut ya. Kalau kita bisa membaca, itu bertanda kita bisa melindungi diri sendiri, dan itu bertanda bahwa Allah lah itu yang membuat kita bisa melindungi diri di situ, karena kita membaca. Wow, oke. Gitu. Keren banget ya Bun. Hmm. Oke, dari tenang, kemudian kita akan mendapatkan kesadaran. Dari kesadaran itu kita akan mendapatkan Mampu pikiran membaca. kita akan lebih Yes, jernih. yes. Setelah itu baru kita bisa membaca. Bisa membaca. Oke, nah dari situlah sebenarnya Allah sedang memberikan petunjuk-petunjuknya. Betul. Akan ada datang, tapi nanti Iya. akan saya jelasin di episode berikutnya. Wah, itu nggak sabar banget Bunda untuk Iya. episode berikutnya. Baik Bunda, aduh sebenarnya masih seru banget, masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi Sobat Kunang-Kunang, sepertinya kita harus mengakhiri episode kali ini Bunda. Ya, tapi kalau mau nanya bisa kok di kolom komentar. Ya, jadi apa namanya, buat Sobat Kunang-Kunang, untuk melatih bacaan ini, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bunda Vera. Bukan melatih bacaan, melatih membaca. Oh ya, melatih membaca ini berarti memang harus dilatih setiap hari ya Bun. Iya. Setiap ada kita mulai marah nih, udah mulai emosi nih, tarik nafas gitu, walaupun masih sedikit ada Ya, emosinya, proses. terus aja tarik nafas Bun. Proses ya. Oke, proses. Berarti intinya adalah latihan. Nah, buat Sobat Kunang-Kunang yang mungkin ada cerita menarik selama latihan itu, atau ingin ada yang ditanyakan, kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu bagaimana, bisa banget tulis apapun yang ingin Sobat Kunang-Kunang sampaikan tentang Yes. materi ini di kolom komentar. Ya. Dan jangan lupa seperti yang tadi kita bahas itu, ternyata di bacaan ini nggak cuma bacaan, ternyata ini dari episode pertama tuh nyambung banget. Nyambung. Dari tarik nafas sampai sekarang itu Membaca. sampai sekarang membaca itu benar-benar dari awal sampai sekarang gitu, walaupun ini belum akhir ya. Jadi nantikan episode selanjutnya di podcast Kunang-Kunang, karena Bunda Vera akan memberikan materi selanjutnya perihal apa nih setelah membaca. Ya, Wow, insya Allah. Bunda terima kasih sekali. Sama-sama. Ini saya tidak hanya menjadi host, tapi saya juga belajar banyak di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan saya juga punya kesempatan lagi untuk banyak bertanya sama Bunda, Amin. karena ini sangat menyenangkan. Sayanya menjadi sangat antusias. Oke, Sobat Kunang-Kunang, jangan lupa biar kalian bisa nonton terus series ini dan tidak ketinggalan satupun episode dari podcast Si Kunang-Kunang. Jangan lupa subscribe, Yes. like, and share. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya juga, karena nanti setiap ada podcast baru itu bisa langsung ada notif di gadget Sobat Kunang-Kunang semuanya. Terima kasih semuanya, terima kasih Bunda Vera. Sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.